Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan karena kita memiliki kesempatan untuk kita belajar mendengar firman Tuhan walaupun secara online. Kita percaya bahwa Tuhan sentiasa memberkati kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup kita dan diri kita yang kita hadapi alami dalam dunia pada hari ini adalah sangat mencabar, sangat susah untuk kita jalani. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, untuk kita meneruskan perjuangan hidup kita harus membuat hidup kita stabil di tengah dunia pada hari ini. Jadi pokok renungan kita akan pelajari pada saat ini adalah kestabilan di tengah dunia pada hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kesibukan dan sibuk kita mendengar dan juga susah dan khawatir kita mendengar tentang penyakit COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini, bahkan di tempat kita pada saat ini, dan semakin dekat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan melihat dan apa yang kita harus lakukan. Hidup kita lebih stabil di tengah dunia yang kita hadapi pada saat ini. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang kita lihat renungkan dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang pertama hingga 11. Yaitu Mazmur pasal 34 ayat yang pertama hingga 11. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita boleh membaca ayat firman Tuhan ini, tapi saya menjelaskan dalam pembagian firman Tuhan ini saya menarik beberapa bahagian untuk kita renungkan. Jadi untuk kehidupan kita stabil, lebih stabil di tengah dunia pada hari ini adalah kita mempelajari ada 3 hal untuk kita pelajari. Yang pertama kita lihat itu mencari Tuhan dalam ayat 15 dan juga ayat 11 dalam bagian firman Tuhan itu. Mencari Tuhan selagi ada waktu. Kita mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Arti mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kesusahan apapun kita, kesukaran apapun yang kita hadapi alami, carilah Tuhan selagi masih ada waktu. Jadi mencari Tuhan itu adalah satu perkara yang sangat baik dalam kehidupan kita. Karena waktu kita mencari Tuhan dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Karena waktu kita mendoakan ataupun berdoa meminta kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan Tuhan menjawab dan mendengar doa kita. Dan doa kita pada saat ini supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang pertama kita lihat itu mencari Tuhan. Jemaat Tuhan saya kasihi, kita terus maju dan carilah Tuhan selagi masih ada waktu. Jadi yang kedua kita lihat dalam bagian firman Tuhan itu menjelaskan tentang memandang dan berharap kepada Tuhan. Kita hanya memandang dan berharap kepada Tuhan penuh dan memandang kepada Dia dan tidak meragukan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam ayat 6 dan juga ayat 7 dalam bagian firman Tuhan dalam Mazmur ini menjelaskan tentang kita memandang dan berharap hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak dunia, banyak orang-orang pada hari ini, bahkan orang Kristen, mereka berharap kepada keadaan dunia pada hari ini. Tetapi sehingga mereka melupakan untuk berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perkataan firman Tuhan mengajar kita untuk berharap kepada Tuhan. Karena itulah satu pesanan yang sangat baik. Waktu kita berharap kepada Tuhan, satu situasi akan berlaku dalam kehidupan kita di mana Tuhan akan melihat dan memandang kita. Dan sebab itulah kita memandang dan berharap hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang kedua yang kita pelajari adalah berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Jadi untuk kita hidup stabil di tengah dunia pada hari ini, kita berharap dan memandang kepada Tuhan. Jadi yang ketiga kita lihat di sini adalah bagaimana hidup kita lebih stabil di tengah dunia pada hari ini adalah takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, arti takut akan Tuhan tidak asing lagi bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita hidup dengan penuh keyakinan kehidupan kita sentiasa takut akan Tuhan. Takut yaitu takut melakukan kejahatan dan tidak melakukan dosa. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita sentiasa mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memimpin kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita belajar 3 hal di sini, menjelaskan bagaimana kita hidup stabil di tengah dunia pada hari ini, yaitu kita mencari Tuhan, kita memandang dan berharap kepada Tuhan, dan juga kita takut akan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita yang kita jalani pada hari ini, yang mengajar kita, waktu kita susah kita mencari Tuhan, waktu kita merasa sukar kita mencari Tuhan, waktu kita senang kita pun mencari Tuhan. Jadi waktu kita melihat kesukaran datang kehidupan kita membuat sehingga kita tidak ada harapan. Jadi tempat kita mengharapkan kehidupan kita adalah harapan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kehidupan kita yang sentiasa takut akan Tuhan bermakna kita tidak mau melakukan kejahatan. Dan kita menjauhkan segala dosa dalam kehidupan kita pada dunia pada hari ini. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, untuk kita terus hidup tetap teguh iman kita di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia kita dalam
pada masa ini adalah kita harus mencari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh dalam doa kita. Utamakan Tuhan dalam doa kita. Dan mencari wajah Tuhan bersama keluarga kita. Dan juga kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan memandang berharap kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh dan penuh. Dan inilah waktunya bagi kita Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sehingga pada saat ini dunia tidak boleh menyelesaikan masalah hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan boleh menyelesaikan masalah kita. Dan juga kita lihat hidup kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah satu perkara yang akan membuat hidup kita sentiasa akan diberkati Tuhan. Semakin kita takut akan Tuhan dan menjauh ke segala kejahatan, dan juga semakin itulah Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ingat dalam kehidupan kita pada hari ini, karena kita masih hidup sebagai manusia dalam dunia ini, manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Kita bukan besi, kita bukan alat-alat robot, kita bukan alat-alat yang diciptakan oleh keadaan manusia ini, tetapi kita adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu kita manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak sempurna. Tetapi untuk itu, untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, carilah Tuhan selagi masih ada waktu, dan berharaplah kepada Tuhan selagi masih ada waktu, dan takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan selagi masih ada waktu. Kita berbalik kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sedikit renungan yang kita pelajari pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.